Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua saudara. Kita berjumpa kembali dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan awali hari ini dengan doa, dan kita juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh, Tuhan izinkan untuk bisa menjalani hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini. Dan biarlah hati kami siap, jamah setiap hati kami, agar firman-Mu Tuhan yang akan mengubah hidup kami, agar hidup kami semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Di sana firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku, kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun sebaliknya, saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Banyak di antara kita berpikir kalau sudah berdoa, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, dan berada di wadah kegiatan rohani lainnya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Itu semua bukan bukti mutlak kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 tadi yang kita sudah baca, bahwa orang yang mengasihi atau bahwa orang yang mengasihinya adalah orang yang melakukan firman-Nya. Ada orang yang mengasihi Tuhan sangat senang saja, saudara. Tapi giliran tertimpa kesusahan, hidupnya banyak pergumulan, kadang ia lupa mengasihi Tuhan. Mungkin di saat punya uang banyak, tidak mencuri. Tapi saat terhimpit masalah ekonomi, jadi pencuri atau koruptor. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, padahal di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 21-23, Yesus berkali-kali mengulangi kata-kata mengasihi aku. Berarti Tuhan ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan firman-Nya, saudara. Setiap orang percaya harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus.
Jadi apakah kita dapat berharap dengan mengasihi, kita akan dikasihi Tuhan? Saudara, justru Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita ingat bahwa peningkatan kasih kita kepada Allah bukan berarti bahwa Dia akan lebih mengasihi kita. Tetapi kalau kita semakin mengasihi Allah, maka kita akan mengenal Dia lebih dalam, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga mengingatkan kita bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16, Allah menghendaki agar tidak satu pun yang binasa, tetapi memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal, saudara. Karena Allah memberi kita kasih tanpa batas untuk kita semua. Kasih Allah itu sungguh besar buat kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, kita perhatikan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saudara, kasih akan Kristus telah membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat. Dengan demikian, ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, maka sudah selayaknya ia menjaga atau menuruti firman Tuhan. Nah, saudara, dari sinilah terlihat bagaimana seorang Kristen yang memiliki kasih akan Kristus seharusnya adalah seorang yang juga menuruti perintah Tuhan atau taat atas firman Tuhan. Nah, bukti kalau seorang Kristen itu mengasihi Tuhan adalah dengan menghargai setiap perintahnya. Karena itu, saudara, mari kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar mengasihinya. Saudara, kekuatan kita bukan hasil dari kemampuan manusiawi kita, melainkan buah dari kesetiaan kita tinggal di dalam Tuhan dan membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-5, di sana firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya, tanpa tinggal dan membangun hubungan yang erat, tekun, disiplin kepada Tuhan, saudara, maka kita akan lemah. Kita akan mudah menyerah dengan keadaan yang kita alami, dengan mungkin ada banyak tekanan, masalah. Kalau kita tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Nah, di saat kita punya hubungan yang erat, maka Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita, saudara, dan memberikan kemampuan untuk bisa melakukan segala perintahnya. Karena ketika kita taat melakukan perintahnya atau firman-Nya,
maka Allah akan berkenan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, atau apapun masalah yang mungkin sedang kita hadapi, Tuhan mau agar kita tetap mengasihi Dia, saudara, dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup kita membuat kita melupakan firman Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada banyak sekali janji atau berkat-berkat yang akan diberikan untuk kita jika kita menuruti kebenarannya atau firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua mengharapkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, Tuhan cuma menginginkan kita untuk tinggal di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi yang punya otoritas atas hidup kita, meminta Tuhan untuk selalu berdaulat atas hidup kita. Maka semua yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan itu akan tergenapi untuk kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa itu semua mungkin kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan manusiawi kita. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan mari kita mau terus mengundang Tuhan untuk mengubah hidup kita, untuk bekerja lebih dalam lagi atas hidup kita. Sehingga apa yang kita sudah ketahui akan firman Tuhan, tidak hanya sekedar kita tahu, tapi Tuhan ingin kita melakukannya, supaya janji-janji yang di Yohanes 15 ayat 7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu terjadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar di doa pagi Gede Budi Mulia. Dan Tuhan kiranya yang akan menolong kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat ini kami meminta Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami, berdaulat dalam hidup kami, tinggallah dalam hidup kami. Engkau yang punya otoritas atas hidup kami. Dan biarkan Roh Kudus-Mu itu Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran-Mu, supaya firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Berikan kami kekuatan di saat kami menghadapi tantangan dalam hidup kami, Tuhan, masalah. Berikan kami kekuatan untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kemenangan itu menjadi bagian kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berikan kekuatan, kemampuan untuk terus maju dalam mengiring Tuhan, sekalipun mungkin banyak hambatan, himpitan, bahkan masalah yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu. Berikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan, agar hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan,
Dan kami senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Agar hari lepas hari kami bisa lewati dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami jalani hari ini dan kami minta Engkau berkuasa di sepanjang hari ini dalam hidup kami. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.